Ya, baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang mau masuk? Siapa? Siapa aja? Nihil. Oh, Nihil, bagus. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Sehat. Terus kalian ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Sistem. Kemarin pernapasan. Ada yang masih ingat organ pernapasan itu apa aja? Masih apa aja? Hidung, terus tenggorokan, terus faring, terus laring, terus trachea, terus bronkus, terus bronkiolus, terus terakhir alveolus. Oke, ini kita lanjut. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, pernah tidak kalian bangun pagi lalu melihat urin kalian berwarna kuning pekat, atau kalian berkeringat banyak saat berolahraga, bahkan kulit bisa berminyak atau muncul jerawat kalau jarang mandi? Kalian merasain itu enggak? Yang pertama, wes, urin kalian berwarna kuning pekat waktu bangun tidur. Ya, terus keringat banyak saat olahraga. Ya. Terus kalau jarang mandi muncul jerawat. Tapi kalau yang orang banyak jerawatnya itu jarang mandi. Terus menurut kalian mengapa urin di pagi hari biasanya lebih kuning? Kenapa? Karena kekurangan air, betul. Jadi kan kalau kalian tidur kan kalian nggak minum lah. Setiap satu hari itu butuh berapa mili air? 2 liter. Berarti setara dengan 4 botol minum. Selanjutnya, apa tujuan tubuh mengeluarkan keringat saat kita olahraga atau saat cuaca panas? Apa? Menurunkan suhu, betul. Jadi kalau kalian keluar keringat itu buat menurunkan suhu kalau cuaca itu panas. Kalau nggak ada keringat itu kulit kalian bisa terbakar oleh sinar matahari. Semua peristiwa itu sebenarnya bagian dari sistem ekskresi, yaitu proses tubuh mengeluarkan zat sisa agar tetap sehat. Hari ini kita akan memahami organ-organ ekskresi seperti ginjal, kulit, paru-paru, dan hati, serta bagaimana menjaga kesehatan organ-organ tersebut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui PPT dan diskusi, peserta didik dapat mengetahui apa itu sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, melalui PPT dan diskusi, peserta didik dapat mengetahui apa saja komponen utama pada sistem ekskresi. Yang ketiga, melalui video dan diskusi, peserta didik dapat memahami proses ekskresi di ginjal. Selanjutnya, apa itu sistem ekskresi pada manusia? Sistem ekskresi adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah dan zat-zat beracun dari tubuh. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta mengeluarkan produk limbah metabolisme yang dibutuhkan. Sistem ekskresi terdiri dari beberapa organ utama, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Selanjutnya, apa aja sih komponen utama pada sistem ekskresi? Ada yang tahu? Apa aja? Ada berapa komponen utama? Ada 4. Apa aja? Sebutin. Ginjal, terus kulit, terus hati, satunya paru-paru. Kita masuk ke sistem ekskresi pada manusia. Betul, ada ginjal, ada hati, paru-paru, dan kulit. Selanjutnya, yang pertama ada ginjal. Ginjal organ utama dalam sistem ekskresi yang berperan dalam menyaring darah dan membuang limbah melalui urin. Setiap ginjal terdiri dari sekitar 1 juta nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Fungsi utama ginjal meliputi penyaringan darah, reabsorpsi zat-zat yang dibutuhkan, dan sekresi zat yang tidak dibutuhkan.
Nah, dari ginjal ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Silakan, mau nanya Pak. mengapa menahan pipis terlalu lama itu berbahaya? Menahan pipis terlalu lama itu berbahaya karena bisa menyebabkan bakteri berkembang biak di kandung kemih sehingga berpotensi menyebabkan infeksi saluran kemih. Ya betul. Selanjutnya ada ureter. Ureter ini bagian dari ginjal, yaitu dua tabung yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kandung kemih. Ureter mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Ini ada bagian dari ginjal lagi. Selanjutnya kandung kemih, organ berotot yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kandung kemih dapat meregang untuk menampung jumlah besar urin. Ini ada uretra, juga bagian dari ginjal, saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran ejakulasi untuk semen. Selanjutnya kulit. Kulit berperan dalam ekskresi melalui kelenjar keringat yang mengeluarkan air, garam, dan sedikit limbah metabolik. Nah, di sini ada kulit merupakan organ teluas yang menutupi seluruh tubuh dengan luas keseluruhan kurang lebih 2 meter persegi. Kulit dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu ada lapisan epidermis, dermis, dan jaringan bawah kulit. Kalian bisa baca di halaman 70. Nah, kalau sebelum kita lanjut ke selanjutnya, ada yang mau tanyakan dari kulit apa? Kenapa kulit bisa kotor dan berjerawat kalau kita jarang mandi? Karena keringat, minyak, dan sel kulit mati menumpuk sehingga mengganggu proses ekskresi melalui kulit. Itu yang menyebabkan munculnya jerawat. Itu keringat dan minyaknya itu yang menyebabkan jerawat. Sudah paham? Lanjut ya. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru berperan dalam ekskresi karbon dioksida yang merupakan produk limbah metabolisme respirasi selular. Paru-paru manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Ada yang masih ingat paru-paru yang besar itu sebelah mana? Kanan. Kanan apa kiri? Kanan. Kanan apa kiri? Kiri. Kenapa yang kiri yang kanan lebih kecil? Karena apa? Karena di paru-paru kiri ada apa? Di sebelah paru-paru kanan itu ada apa? Di bawahnya lambung. Hati, betul. Karena di bawah paru-paru kanan itu ada hati. Kalau paru-paru kanan itu besar, hati itu nggak nyukup di antara ginjal sama paru-paru. Makanya itu paru-paru kanan itu lebih kecil. Selanjutnya ada hati. Hati mengunia yang bersifat toksik menjadi urea yang kurang beracun. Urea kemudian disaring oleh ginjal dan dikeluarkan dalam urin. Hati merupakan organ paling besar di dalam tubuh. Hati berwarna coklat dan mempunyai berat kurang lebih 1,5 kilo. Hati terletak di bagian kanan atas rongga perut di bawah diafragma. Itu tepatnya di antara paru-paru sama ginjal. Selanjutnya ada proses ekskresi di ginjal. Kita simak video ini bareng-bareng ya. Ini ada proses pembentukan urin, di mana urin kalian bisa terbentuk.
Ya. Nah, di dalam video itu pembentukan urin itu ada tiga tahap apa saja? Tadi tiga tahap apa saja? Filtrasi, terus reabsorpsi, satunya augmentasi. Proses filtrasi itu apa? Proses apa? Penyaringan darah. Reabsorpsi, penyerapan kembali. Augmentasi itu apa? Penambahan zat sisa ke dalam urin. Filtrasi itu terjadi di glomerulus, di mana darah disaring untuk mengeluarkan cairan dan zat terlarut ke dalam kapsula. Yang kedua, broman membentuk filtrat glomerulus. Yang kedua, ada reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Zat-zat yang berguna seperti glukosa, asam amino, dan ion diserap kembali ke dalam darah. Ini ada tahap sekresi terjadi di tubulus distal dan tubulus olactinus. Zat-zat yang tidak dibutuhkan seperti ion, hidrogen, kreatin, dan obat-obatan dikeluarkan dari darah ke dalam urin. Selanjutnya ada pembentukan urin yang tadi kalian lihat. Urin yang terbentuk mengalir dari nefron ke pelvis ginjal, kemudian melalui ureter ke kandung kemih, dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Nah, setelah ini kakak akan membagikan LKPD, dan nanti kalian kerjakan butuh waktu berapa menit? 20 ya, 20 menit ya. Oke, 20 menit. Ini kan yang pertama kan ada gambar, ini kan tinggal kalian nentuin aja. Ini ada apa, ini organ apa, dan yang lainnya itu organ apa. Nah, ini zat sisa yang dikeluarkan oleh organ tersebut. Contohnya ginjal itu mengeluarkan apa? Urin gitu misalkan. Nah, ini ada yang lembar ketiga itu ada seorang yang habis olahraga itu keluar keringat. Itu mengapa kerja kulit dan ginjal harus saling membantu dalam udara panas. Nah, ini minta tolong dikerjain selama berapa tadi, 20 menit ya. Nah, kakak bagikan dulu ya.
Gimana, udah pada selesai semua? Nah, sekarang Bapak minta satu perwakilan kelompok untuk maju kelompok berapa? Dua. Silakan maju kelompok 2. Semuanya ya. Silakan kalian presentasikan apa yang kalian tulis. Apa? Kedengeran. Coba yang baca yang cowok coba. Yang keras. Yang keras ya. Ya. Gimana jawaban kelompok 2, ada yang sama? Apa semuanya sama? Sama. Nah, menurut kalian jawabannya udah tepat belum? Tepat. Betul. Kalau yang pertama itu kan urutannya udah benar. Yang lembar pertama yang nunjukin itu paru-paru mana, hati mana. Udah benar belum? Belum. Coba tunjukin itu yang lembar pertama. Ke temennya ya. Tuh, udah benar belum? Udah. Oke, ada yang mau ditanyakan sama kelompok 2? Enggak ada. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sistem ekskresi berfungsi membuang zat sisa metabolisme agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Pada ginjal, komponen utamanya adalah korteks, medula, pelvis renalis, serta unit fungsional nefron. Proses ekskresi di ginjal berlangsung melalui 3 tahap utama, yaitu filtrasi di glomerulus untuk menyaring darah, reabsorpsi di tubulus untuk menyerap kembali zat yang masih berguna, dan augmentasi atau sekresi untuk membuang zat sisa tambahan. Hasil akhirnya adalah urin yang kemudian disalurkan ke ureter, disimpan di kandung kemih, dan dikeluarkan melalui uretra. Oke, terima kasih Agni. Terus kalian tadi ingatkan komponen dari ekskresi itu apa aja? Ada berapa? 4. Apa aja? Kulit, terus jantung, kulit, paru-paru, terus ginjal, satunya hati. Terus proses pembentukan urin tahapannya ada berapa? 3. Yang pertama filtrasi, yang 2 reabsorpsi, terus yang ketiga augmentasi. Oke, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Gimana pembelajaran hari ini?
Terus selanjutnya kalian akan belajar tentang gangguan pada sistem organ. Silakan kalian nanti pelajari di rumah, dibaca ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.